Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni untuk pembuatan chatbot kirim pesan ke WhatsApp. Nah, mula-mula di sini kita akan masuk ke workspace dari WordPress, lalu kita akan buat sebuah project bot baru. Jika sudah, kita klik tombol Open in Studio. Lalu untuk template yang akan kita pakai adalah template start from scratch, jadi mulai dari awal. Kalau sudah, kita klik tombol Use Template. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Kali ini kita akan masuk ke workflow main. Lalu di sini kita akan hapus terlebih dahulu node-nya. Ini kita akan hapus dan ini kita akan hapus. Jadinya hanya tersisa standarnya saja. Nah, mula-mula di sini kita akan buat sebuah variabelnya terlebih dahulu agar kita bisa mempersiapkan apa saja wadah-wadah yang kita perlukan. Pertama, kita akan membuat sebuah variabel namanya account ID, ya, account IDs. Kalau sudah, skopnya adalah user dan tipenya adalah string. Nah, account ID ini teman-teman bisa langsung masuk kembali ke akun Notebook, ya, ke halaman akun. Di sini teman-teman silahkan klik memilih kolom yang sebelahnya refresh, lalu akan ada muncul di sini kolom tersembunyi yaitu ID. Jadi teman-teman silahkan tampilkan. Kalau sudah, kita klik OK. Maka di sini ini silahkan teman-teman scroll atau seret ke bagian paling kanan, akan muncul sebuah ID. Nah, ID ini silakan teman-teman klik kanan lalu salin alamat link. Nah, jika sudah, kembali ke sini lalu masukkan ke dalam default value. Kita paste, Ctrl V. Lalu di sini kita akan hilangkan setelah slash, ya. Jadi hanya angka saja yang kita perlukan di default value itu. Nantinya akan seperti ini. Jika sudah, kita klik tombol add. Nah, variabel selanjutnya adalah angka tidak terkirim. Lalu skopnya adalah user, tipenya dia adalah number. Nah, di sini kita kosongi. Kalau sudah, kita klik tombol add. Selanjutnya variabel angka terkirim, lalu di sini workflow-nya skopnya user dan tipenya adalah sebagai number. Sudah, kita klik add. Lalu variabel selanjutnya adalah body type. Nah, skopnya adalah user. Nah, untuk body type ini kita akan langsung masukkan dia ke dalam default value, yakni nilai teks. Jadi nanti untuk pesan yang akan kita kirimkan ke WhatsApp itu berbasis teks. Kalau sudah, kita klik tombol add. Selanjutnya buat variabel namanya channel ID, L-nya kecil, I-nya besar. Skopnya adalah user dan tipenya dia adalah sebagai number. Jika sudah, kita klik additional setting dan isi dia dengan angka 1. Jika sudah, kita klik tombol add. Selanjutnya buat variabel baru namanya adalah nama bot. Nama bot ini skopnya kita akan isi user dan tipenya string. Nah, additional setting ini kita akan isi dengan via WhatsApp bot. Jadi nanti untuk nama bot kita akan gunakan variabel, artinya kita tidak mengotak-atik project lagi, kita hanya mengubah nama variabelnya saja. Kalau sudah, kita klik tombol add. Setelah itu buat variabel lagi, yakni nomor tujuan. Skopnya adalah user dan tipenya nomor tujuan adalah string. Di sini kita kosongi, kita klik tombol add. Selanjutnya adalah password. Skopnya adalah user, tipenya adalah string. Nah, password ini pada additional setting teman-teman silahkan isi dengan password di akun Notebook yang ini, ya. Nah, silahkan diisi dengan passwordnya akun itu. Jika sudah, klik tombol add. Jadi variabel password akan mempunyai default value password dari akun Notebook teman-teman. Buat variabel lagi, selanjutnya variabel pesan. Skopnya adalah user dan tipenya dia adalah string. Pesan ini adalah sebagai wadah untuk menampung pesan yang akan kita kirimkan kepada user. Setelah pesan akan ada variabel res send message. Skopnya adalah user, lalu variabel tipenya adalah object. Nah, di sini kita akan klik tombol add. Variabel selanjutnya adalah token. Skopnya adalah user, lalu tipenya adalah string dan kita klik tombol add. Dan variabel yang terakhir adalah username. Username ini skopnya adalah user dan tipenya adalah string. Pada additional setting silahkan isi dengan akun Notebook yang di sini yang teman-teman login. Nah, ini akunnya, teman-teman silahkan langsung copy saja dari sini. Jadi password dan username harus sama. Jika sudah, klik tombol add. Nah, langkah selanjutnya silahkan teman-teman buat note baru. Di sini note-nya kita akan isi dia dengan nama ini. Lalu kita akan sambungkan dari start ke sini.
Nah, setelah main di sini kita akan tambahkan dia dengan sebuah kartek. Teksnya adalah ini: selamat datang, saya adalah user nama bot. Nah, untuk bantu kirim pesan ke WhatsApp. Jadi user nama bot nanti isinya adalah WhatsApp bot. Selanjutnya tambahkan card lagi, yakni card teks. Nah, kita isi dia dengan kalimat terima kasih. Tambahkan emot dengan cara Windows titik, lalu kita pakai emot yang senyum. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan buat sebuah workflow baru. Jadi yang pertama adalah login, dan workflow yang kedua adalah kirim pesan. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke bagian workflow login. Nah, pada workflow login ini kita akan ubah namanya jadi login. Lalu pada halaman login, pada node login kita akan isi dia dengan card execute code. Nah, jika sudah, pada flow login akan seperti ini. Nanti kita akan lanjut untuk execute code-nya. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke workflow kirim pesan, lalu kita akan tambahkan di node ini dengan sebuah card. Yang pertama adalah phone number, setelah itu akan ada raw input, setelah itu akan ada execute code, lalu akan ada dua expression. Klik dua, maka nantinya seperti ini. Ini kita putus dulu. Nah, untuk nama node-nya ini kita akan ubah dengan nama kirim pesan. Pada bagian card phone number, di sini kita akan isi dia dengan pertanyaan dan nomor tujuan. Kalau sudah, kita tampung dia ke dalam sebuah variabel nomor tujuan. Nah, pada card selanjutnya, untuk bagian ini kita akan isi dengan masukkan pesan. Kita akan tampung dia ke dalam user titik pesan. Nah, selanjutnya di sini kita biarkan dulu yang ini. Kita akan buat dua node baru. Yang pertama node di sini, yang satunya di sini. Ini kita akan ganti namanya jadi gagal, dan ini jadi yang berhasil. Gagal ini kita akan isi dia dengan yang pertama teks, lalu akan ada ada inputan dengan tipe number, lalu akan ada expression sebanyak 2. Teksnya ini kita akan isi dia dengan teks gagal terkirim, lalu number kita akan isi dia dengan keterangan seperti ini: ingin mengirim pesan lagi, tanda tanya, silahkan ketik angka enter 1 titik ya, 2 titik enter. Kita kasih titik 2 ya. Nah, setelah itu jika sudah, di sini kita masukkan dia ke dalam variabel user angka tidak terkirim. Nah, ini kita hapus saja. Kita akan copy dari node gagal. Jadi kita copy node, lalu di sini kita paste node. Standar ini kita akan ubah jadi berhasil. Nah, apabila berhasil kita akan ubah jadi berhasil terkirim. Lalu number ini kita biarkan karena sama. Nah, ini kita masukkan dia ke variabel user angka terkirim. Nah, kita akan kasih kondisi. Yang pertama di sini klik dulu kartu always. Kita akan isi dia dengan kondisi ini: if angka PDK terkirim sama dengan 1. Kalau sudah, klik enter. Jadi di sini saya membuat kondisi apabila angka tidak terkirim sama dengan 1, maka dia akan mengirim pesan lagi. Nah, di sini kita copy aja. Jadi kita masukkan ke sini dan paste di sini. Kita isi dia dengan angka 2, kita ganti. Jadi yang semulanya 1 jadi angka 2. Nah, jika sudah, di sini juga sama. Ini kita copy, kita langsung paste. Tidak terkirim ini kita akan ubah dengan kalimat terkirim. Kalau kita klik enter, sama hanya dengan di sini kita copy, lalu kita masukkan combination powernya, kita paste dan ubah jadi angka 2. Kita klik enter sampai muncul kondisi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menyambungkan saja. Nah, untuk menyambungkan ini, yang satu karena ingin kirim pesan lagi, jadi kita sambungkan ke kirim pesan. Kalau 2 berarti selesai, maka langsung ke exit. Yang satu ini untuk kirim pesan lagi, tarik ke kirim pesan, dan 2 ke exit. Oke, jadi untuk botnya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan langsung eksekusi di bagian yang execute code di bagian login. Nah, kali ini untuk bagian execute kode ini silahkan ditekan. Nah, untuk kodenya ini
di sini saya sudah mempunyai sebuah ebook yang tutorialnya sama untuk membahas pembuatan chatbot kirim pesan ke WhatsApp. Nah, maka dari itu untuk kodenya saya bisa langsung copy saja. Jadi nanti di kode bagian execute code login ini kodenya adalah ini. Jadi kita bisa copy mulai dari font sampai token. Kita copy, setelah itu masuk ke sini dan paste. Nah, yang mula-mula kita akan benahi dulu. Yang pertama di sini untuk username dan password kita akan klik tombol tab supaya akan ada indentasi. Lalu pada bagian integrasi sampai 95 ini silakan dihapus. Jadinya sisa seperti ini. Nah, konten tab ini sebelum konten tipe itu silakan di tab supaya akan ada indentasi. Nah, untuk penjelasan kodenya ini saya melakukan sebuah request ke URL generate token dari ID Nobox AI akun API generate token. Lalu saya mendefinisikan variabel body yang di dalamnya berisi username dan password dari akun Nobox ini. Nah, lalu saya melakukan request dengan metode post dengan membawa parameter URL, body, dan headers di sini. Dan jika sudah, saya membuat variabel token, lalu saya masukkan respon data token ini dan saya masukkan dia ke dalam variabel user token. Artinya variabel token nanti berisi hasil request token dari generate token ini. Jika sudah, kita klik tombol escape. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke workflow kirim pesan. Lalu pada bagian execute kode ini kita juga sama, kita klik ini, lalu di langkah selanjutnya ini akan ada bagian kode untuk execute kode kirim pesan. Maka di sini kodenya teman-teman bisa copy mulai dari let data sampai di bawahnya yakni sampai titik koma. Silahkan disalin. Oke, lalu paste. Nah, di sini untuk yang mulai dari variabel sampai WhatsApp itu silahkan dihapus. Lalu kita akan kasih indentasi, kita select mulai dari sini sampai attachment, silahkan klik tombol tab. Lalu ini juga sama, kita akan kasih enter ya. Nah, ini akun ID silahkan disamakan yakni dengan variabel akun ID yang sudah kita buat. Ini tinggal diganti jadi huruf kecil saja. Lalu untuk bagian ini method sampai data itu silahkan di tab, klik tombol tab. Setelah itu bagian konten dan authorization klik tombol tab. Ini juga sama, mulai dari konsol sampai user silahkan klik tombol tab dan juga user klik tombol tab supaya rapi ya. Nah, untuk penjelasannya di sini saya membuat sebuah variabel data, lalu di dalamnya akan ada beberapa struktur JSON. Yang pertama akan ada XID yang diisi dengan user nomor tujuan, artinya XID-nya ini akan berisi nomor WhatsApp yang nanti akan dituju. Lalu akan ada channel ID, di sini berisi channel ID dengan angka 1 yang sudah kita set sebelumnya. Channel ID ini adalah identitas channel ID dari WhatsApp, artinya di sini WhatsApp itu channel ID-nya adalah 1. Lalu akan ada akun ID ini yang sudah kalian lakukan ketika mengcopy ID di sini. Kalian sudah lakukan, jadi akun ID isinya adalah angka yang tadi. Body type ini akan berisi tipe pesan yang akan dikirimkan, karena di sini hanya berbasis teks, maka saya langsung mendefinisikan di variabel default value-nya adalah teks. Setelah itu akan ada body yang dia berasal dari diisi variabel user titik pesan. Artinya variabel body nanti isinya adalah pesan yang akan dikirimkan ke nomor tujuan tersebut. Attachment ini apabila diisi yaitu berisi file-file yang akan bisa dikirimkan. Karena di sini hanya berbasis teks saja, maka kita kosongi. Selanjutnya akan ada variabel base URL yang berisi domain atau websitenya ID Nobox AI. Lalu saya membuat sebuah variabel config yang di dalamnya akan ada struktur. Yang pertama post, yaitu metode yang akan kita gunakan. Lalu ada max body length yakni infinity. Lalu ada URL yang mana URL ini hanya langsung disambung dari yang variabel base URL yakni ID Nobox AI disambung dengan inbox/send untuk mengirim pesan. Lalu akan ada header yang headernya ini berisi konten tipe application/JSON dan authorization dengan tipe bearer, dan di sini akan membawa token dari yang didapatkan ketika login. Jadi di sini sifatnya wajib agar bisa mengirim pesan ke WhatsApp. Nah, jika sudah, di sini akan saya lakukan proses request, yakni membawa yang semua konfigurasi di sini. Lalu kalau sudah, di sini saya masukkan hasil responan itu ke dalam variabel send message. Dan jika error, dia juga akan dimasukkan ke dalam variabel send message. Itu untuk penjelasan kodenya. Sekarang kita akan close. Selanjutnya, di sini kita akan isi yang expression always yang pertama ini dengan label seperti ini. Yang ini adalah user.press send message sesuai dengan nama variabel yang ada di sini ya. Titik is error sama dengan true.
seperti ini. Jadi di sini kita klik enter. Setelah itu, setelah kita membuat kondisi, kita akan tarik yang true ini ke gagal dan yang always ini ke berhasil. Nah, untuk penjelasannya, jadi untuk expression yang pertama, kondisi ini saya akan isi dia dengan kondisi apabila respon dari kirim pesan ini akan ada struktur is error dan dia nilainya adalah true. Artinya jika true ini dia gagal mengirim, jadi is errornya true itu berarti gagal mengirim. Apabila is errornya false berarti dia berhasil terkirim. Maka kondisinya seperti itu. Nah sekarang karena teman-teman sebelumnya sudah scan QR, maka di sini kita akan langsung coba untuk mengirim pesan. Tapi sebelum itu kita akan pasang dulu workflow kirim pesan dan login ini ke workflow main supaya bisa diakses. Kita klik tombol add card, setelah itu pakai yang login dan kirim pesan. Login ini kita akan taruh di atasnya terima kasih dan kirim pesan kita akan taruh di atasnya terima kasih. Nah lalu akan ada card di sini, kita akan langsung tarik ke main. Jadi yang pertama dari main ini akan muncul perkenalan dulu, lalu dia akan langsung eksekusi workflow login. Setelah itu dia akan eksekusi workflow kirim pesan dan jika selesai dia akan mengucapkan kata terima kasih. Setelah itu kita akan cek di emulator dan kita akan mencoba sebuah percakapan. Nah setelah itu akan muncul informasi selamat datang, saya adalah WhatsApp bot untuk bantu kirim pesan ke WhatsApp. Di sini masukkan nomor tujuan. Nah kali ini nomor tujuan yang akan saya pakai adalah itu nomor saya sendiri. Nah untuk formatnya bisa menggunakan langsung 62 atau bisa langsung menggunakan angka 0. Sudah, klik enter. Nah selanjutnya akan masukkan pesan. Saya masukkan pesan. Lalu ini adalah pesan dari WordPress. Ya sudah enter, maka dia akan langsung eksekusi FBI notebook. Dan untuk memastikan apakah berhasil terkirim, di sini saya sudah membuka sebuah WhatsApp web. Nah, di sini akan langsung muncul satu pesan, yakni halo, ini adalah pesan dari WordPress. Jamnya sama, yakni 14.04 dan 14.04. Nah, untuk melakukan pengetesan lagi, saya akan coba lagi. Nah, sekarang saya akan pakai yang nomor angka 0, jadi 08. Nah, jika sudah, pesan yang kedua, saya coba dulu. Enter. Nah, jika sudah, di sini maka berhasil terkirim. Untuk memastikan apakah berhasil terkirim, saya bisa buka WhatsApp web lagi dan ini adalah pesannya sudah masuk ke pesan saya sendiri. Yellow ini adalah pesan kedua dari WordPress. Ingin mengirim pesan lagi, silakan ketik angka, saya tidak ingin, saya klik angka 2. Nah, maka akan muncul informasi terima kasih dan pesan berakhir. Jadi untuk pembuatan chatbot kirim pesan ke WhatsApp sudah berhasil dan artinya teman-teman sudah bisa mengirimkan pesan ke WhatsApp dari chatbot. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.